podcast yang baru aja masuk. Kita perkenalan diri dulu. Silakan Bang Raja duluan. Oke, baik, perkenalkan. Nama saya Raja Ahmad Saji Tebu. Nama saya Jessica Injulian dulu. Nah, kali ini kita ada narasumbernya, tahu ada berapa tuh Bang Raja? Ada 3 Kak Jess. Dari mana aja tuh ya? Dari Universitas Negeri Medan, dari kelas B BGSD Stambul 23. Nah, kita mau datangkan nih siapa aja? Kita sambut dia, narasumber kita. Oke, siapa aja tuh orangnya? Hai. Waduh, ini dia 3 narasumber kita. Ada kakak-kakak cantik dan ganteng. Boleh perkenalan dulu kali dari yang kita sebelah sini. Nama saya dari Kira Sport dulu. Nama saya Stephanie Sedamani. Saya Iqbal Mubarak. Teman-teman podcast serba-serbi dia pada tahu nih kakak cantik dan ganteng kita. Selanjutnya kita akan mendalami materi kita. Apa tadi Bang materi kita? Materi kita apa nih episode ini? Kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Oke, kita nih sebagai mahasiswa teman-teman pasti sering banget deh menggunakan bahasa Indonesia yang salah. Kalau aku pribadi sering banget. Kalau Bang Raja sendiri nih? Lebih sering lagi, apalagi lo sehari-hari. Waduh, apalagi pada saat kita ngobrol-ngobrol ya, pas sengaja kita seringkali mengucapkan kesalahan berbahasa yang seharusnya bukan itu kesalahan yang benar. Nah, kita mau bahas itu materi yang lebih lanjut lagi sama kakak cantik dan abang ganteng kita. Mungkin kita akan lanjut dari kakak kita yang paling cantik dulu, Kak Rizda. Gimana nih pendapat Kak Rizda? Ini nih Kak Jess, kita tuh kan pada mahasiswa umumnya gitu kan, pasti sering nih menemukan banyak kesalahan Benar banget. berbahasa Indonesia. Baik itu kita cara penulisan atau pengucapan gitu kan Kak. Nah jadi yang dapat sering saya temuin itulah penggunaan preposisi pada kata pada, di ataupun untuk gitu Kak. Nah misalnya contoh kalimat yang bisa saya berikan itu gini Kak, dia pergi ke rumah saya pada malam. Nah itu kan kayak kita dengar dia pergi ke rumah saya pada malam gitu kan Kak. Padahal kalau yang lebih enak itu didengarnya ataupun yang lebih benarnya itu kayak dia pergi ke rumah saya malam ini. Jadi penggunaan kata pada itu tidak diperlukan di situ gitu Kak. Karena sudah malam dan sudah ada kata ini gitu. Jadi lebih baik kita mengucapkan kayak dia pergi ke rumah saya malam ini. Jadi kata pada itu sudah tidak diperlukan lagi begitu Kak Jess. Ada kayak kata di gitu kan Kak, misalnya contohnya itu dia tinggal di Jakarta selama 2 tahun. Nah, jadi mengapa ada kata di situ kan Kak? Karena di situ menunjukkan lokasi dan durasi waktu di Jakarta dan selama 2 tahun. Jadi penggunaan di itu diperlukan pada kalimat tersebut Kak Jess. Tadi saya bilang pada, di dan untuk gitu ya kan Kak. Jadi kayak contohnya itu Kak kesalahan dapat atau yang dapat saya temukan atau bahkan sering ya Kak. Dan selanjutnya kita lanjut ke siapa nih Bang Raja? Apa nih Bang? Saya sering menemukan tulisan-tulisan itu yang gimana ya, sering banyak sekali tanda baca yang salah, baik itu tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda petik dan lain sebagainya. Saya mau tanya nih kepada kakak, misalnya kakak bisa membedakan tidak kata ayo makan ayam dengan ayo makan ayam, apa bedanya coba? Kalau menurut saya pribadi nih, di kalimat itu jelas berbeda. Karena yang pertama kan kita mengajak makan, sedangkan di kalimat kedua kita tuh kayak makan ayam. Yang betul sekali itu menandakan kalau tanda baca ini sangat penting ya teman-teman untuk membedakan atau untuk mengaplikasikan apa sebenarnya tujuan kita. Contohnya sering saya tanya kepada kakak kos ini ya. Ayo makan ayam, ayo makan ayam. Berarti kita mengajak ayam kita untuk makan. Kalau misalnya ayo makan ayam, berarti itu rata nggak ada tanda bacanya itu nggak ada tanda koma. Berarti kita ingin makan ayam kita. Waduh, jangan ya teman-teman, jangan senang ya. Itulah pentingnya tanda baca. Iya benar Kak. Selanjutnya kita ke narasumber yang mana nih Bang Raja? Kita yang paling ganteng, yang paling tampan. Ada. Siapa dulu? Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang saya perhatikan ini banyak mahasiswa yang salah penyebutan makna singkatan dengan akronim, padahal itu kan maknanya berbeda. Banyak orang yang menganggap itu sama.
Contohnya sehari-hari di sekolah misalnya ada organisasi OSIS, organisasi siswa di sekolah. Itu kan yang biasa dibaca OSIS. Padahal yang seharusnya makna sinaran itu dibaca per huruf, jadi OSIS. Nah, itu kan kita salah satu yang lain itu Universitas Sumatera Utara. Baca orang biasa baca kan usul kan. Padahal kan seharusnya dibaca ya. Nah, benar banget nih Jess, kita jadi banyak tahu tentang kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Indonesia dari tiga narasumber yang kita dengar ini. Terima kasih kepada tiga narasumber yang telah